Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah sempat marah-marahan dengan Aji, Lili memilih untuk tak lagi membahas soal hubungan Aji dengan apapun di luar sana. Entah itu hubungannya dengan para artis, selebritis dan bahkan wanita-wanita pengusaha yang silih berganti datang dalam kehidupannya. Lili sadar diri, ia yang memerlukan Aji, bukan sebaliknya. Perpisahan sementara sudah sangat menyiksa Lili. Ia tak suka membayangkan hari-hari tanpa Aji yang harus ia lewati itu. Makanya sampai waktu yang tak dapat Lili perkirakan, ia akan tetap menjadi sahabat dan sekretaris Aji yang baik. Tunggu, mungkin kata baik harus dihapus. Karena Lili menyukai bosnya bukan karena dia harus menjadi sekretaris yang baik. Lili bebas mengekspresikan dirinya sebagai Lili, bukan sebagai siapapun. Iya sih, sesekali si bos marah-marah gak jelas. Tapi lebih banyak mereka bercanda tentang banyak hal. Hanya saja, lama-kelamaan Lili jadi khawatir akan sikap Aji yang semakin sering mengumbar perlakuan istimewa untuknya. Misalnya ketika Aji baru selesai meeting, dan mendamprat Eza juga menyalahkan Emi untuk sebuah kesalahan yang sebenarnya dilakukan Lili. Ini siapa yang ngerjain? Memem. Saya, Pak. Jawab Eza takut-takut. Ia jelas-jelas berdusta. Laporan itu dibuat oleh Lili yang menawarkan bantuan pada Eza. Lili kasihan melihat rekan kerjanya yang paling baik padanya itu begitu sibuk sampai lupa waktu untuk makan dan lembur berulang kali. Aji melemparkan laporan itu di atas meja Eza. Terus itu kenapa kamu bisa-bisanya salah input digit begitu? Kamu gak periksa dulu apa? Bikin malu aja. Lalu Aji menoleh pada Emi. Itu juga kenapa kamu gak periksa dulu sebelum kasih ke saya? Emi ingin membantah, tapi ia menahan diri dan menunduk. Semua sudah tahu, kalau Aji sudah marah, tak boleh ada alasan apapun, diam saja. Nanti setelah ia agak tenang, barulah mereka menjelaskan semuanya. Tapi tidak berlaku untuk Lili. Keadilan harus ditegakkan kapanpun. Lili maju di depan Eza. Itu Lili yang buat, Pak. Kalau Bapak mau marah, marahnya sama Lili aja. Gadis itu menatap tajam pada Aji. Aji membalas tatapan Lili. Andai Lili tahu perasaan Aji saat itu, mungkin ia takkan melakukannya. Akhir-akhir ini Aji sudah kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan karena pikirannya dipenuhi dengan urusan Lili. Belum lagi selesai masalah satu, muncul masalah lain. Ia ingin segera menemui orang tua Lili, menjelaskan semua situasi yang terjadi antara dirinya dan Lili, tapi pekerjaan dan masalah di kantor seperti tak ada habis-habisnya. Sekarang di depan staf-stafnya, Lili mengibarkan bendera perang. Kamu masuk ke dalam, desis Aji sebelum berbalik ke ruangannya. Melihat wajah Aji yang merah padam menahan emosi, Eza jadi khawatir dan maju hendak membela, Pak, maaf tapi Lili. Sudah. Kamu lanjutin kerja, perbaiki itu. Nanti siang kita bahas lagi. Saya mau bicara dengan dia, kata Aji dengan dingin. Eza dan Emi bertukar tatapan, sama-sama ingin membela, tapi Lili malah dengan santai mengikuti Aji masuk sambil melemparkan isyarat agar mereka berdua tetap tenang. Begitu sampai di dalam, Aji menutup semua jendela kaca. Rengutan pun muncul di wajah Lili. Bapak tuh jangan suka marah-marah begitu, kenapa sih? Kan tinggal kasih tahu aja itu salah, tolong perbaiki. Memangnya segala hal bisa diselesaikan dengan marah-marah? Aji melipat tangan di depan dadanya. Jadi kamu tadi cuma nutupin kesalahan si Eza lagi? Lili menggeleng. Enggak, itu memang Lili yang ngerjain. Lili yang bikin kesalahan. Itu kode Lili di pojokan kertas, Bapak baca gak? Mas Eza dan Mbak Emi gak sempat meriksa karena Lili telat nyelesain. Itu juga Lili telat ngerjain karena Bapak. Karena saya. Iya.
Bapak kan kemarin ngajak nonton. Jadi tadi malam Lili lupa ngirim email ke Mas Eza. Lili kira baru siang nanti Bapak meeting. Siapa yang ngangka, Bapak malah meetingnya pagi-pagi. Ya gak keburu deh. Aji terdiam. Belakangan ini memang hampir setiap malam ia menghabiskan waktu bersama Lili. Entah itu makan, nonton atau hanya sekedar jalan-jalan. Itu satu-satunya cara agar ia bisa terus berada di sisi Lili. Bersama gadis itu, atau dia akan sibuk mengira gadis cantiknya sedang saling menggoda dengan satpam apartemennya. Cemburu memang hampir selalu menguasai Aji belakangan ini. Cemburu pada siapapun yang berada di dekat Lili. Bahkan melihat Lili membela Eza, rasa panas di dadanya makin membara. Tanpa suara, Aji memilih duduk di kursinya dan membalik kursi menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan sebagian besar kota metropolitan Jakarta. Dihelanya nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Ya, tekanan pekerjaan benar-benar membuatnya sering lupa diri. Kemarahan adalah cara Aji meluapkan emosinya yang terkadang terkumpul setelah menghadapi semua klien yang tak semuanya menyenangkan. Ia tahu itu buruk, tapi dia sendiri kadang sulit menghentikannya. Apalagi semalam ia mendapat kabar, kesehatan papa memburuk. Ia harus mempercepat rencananya untuk segera mempertemukan Lili pada keluarganya, namun boro-boro melakukan semua itu, di antara dirinya dan Lili saja masih banyak masalah yang menggantung. Tangan-tangan Lili memijat bahu Aji dengan lembut. Aji memejamkan matanya. Menikmati pijatan yang paling disukainya itu. Tak peduli seberapapun marahnya Aji, gadis itu selalu tahu cara membujuknya. Pak, kalau Lili salah, jangan segan marahin Lili. Marahi seperti teman-teman yang lain juga Lili gak apa-apa, kata Lili sambil memindahkan tangannya ke kepala Aji. Memijat lembut bagian dahi. Memem, yakin? Tanya Aji sembari bersandar di bahu kursi. Iya. Yakin. Terakhir saya marah-marah, kamu sampai sakit. Saya bisa dibunuh Tiar dan satpam kamu itu kalau berani marahin kamu lagi. Itu aja saya udah dikasih kopi kayak lumpur hitam. Suara tawa renyah Lili membahana memenuhi ruangan. Sayup-sayup terdengar hingga keluar. Dua orang yang dari tadi memasang telinga baik-baik tampak tersenyum lega. Gadis cantik itu selalu tahu cara meredam kemarahan si bos galak. Tapi Lili gak enak, Pak. Bapak kelihatan pilih kasih. Biarin saja. Memang saya pilih kasih. Mana saya tega marahin kamu. Bibir Lili maju 2 senti. Tuh, dikasih tahu malah ngeyel. Udah Bapak udah gak marah lagi kan. Lili mau lanjutin kerja. Lili memalingkan wajahnya, bersiap pergi. Tangan Aji menarik tangan Lili. Eits, mau kemana? Emang saya bilang udah selesai. Lili menoleh, mencebik lagi. Ih, emang apanya yang dimulai? Aji tertawa kecil. Ya deh, nanti saya ngomong ke Eza dan Emi. Puas. Senyum Lili mengembang. Ia mengangguk dan mendekat. Kalau gitu, kasih hadiah deh buat bapak ganteng, bisiknya penuh arti. Lalu sebelum Aji menyadari sesuatu, gadis itu sudah mengecup pipinya. Saat Aji menyadari situasinya, Lili sudah menghilang di balik pintu. Akhirnya ia hanya bisa tertawa sendiri. Sungguh, Lili benar-benar membuat hari-harinya yang berat terasa lebih menyenangkan. Sejak malam Lili sakit itu, Aji memutuskan untuk membiarkan segalanya mengalir begitu saja. Sambil mengenal gadis itu, membuat hubungan mereka lebih dekat dan semakin menambah kepercayaan Lili padanya. Tiar juga menyarankan hal yang sama. Tak perlu ada penjelasan apapun saat ini, karena gadis naif seperti Lili akan sulit memahami hal-hal berat. Apalagi untuk menjelaskan siapa Aji di masa lalu Lili juga bukan hal mudah. Aji saja masih sering melalui malam-malam menakutkan saat trauma itu muncul. Untungnya Lili melupakan peristiwa itu. Mungkin karena saat itu usianya masih terlalu muda untuk mengerti. Mungkin juga karena alam bawah sadarnya menghapus kenangan buruk itu setelah bertahun-tahun. Namun,
Meski Lili tak mengingat semua itu, Aji bisa melihat ada banyak yang tertinggal dalam kebiasaannya. Lili takut tidur dalam kegelapan, takut sendirian dan seringkali spontan berteriak saat mendengar suara mengagetkan. Jelas semua itu menunjukkan tubuhnya tak melupakan peristiwa itu sama sekali. Nanti, sambil menyiapkan segalanya untuk Lili, sambil mencuri setiap jengkal di hati gadis yang sudah menguasai seluruh hatinya, Aji akan menjadi sahabat terbaik gadisnya itu. Cinta bukanlah sesuatu yang gampang untuk diraih. Cinta adalah sesuatu yang harus ditanam, dipupuk dan dijaga dengan baik. Karena Aji tak merencanakan untuk saat ini saja, ada masa depan yang harus mereka hadapi dan Aji ingin saat itu ia sudah bersama Lilinya. Aji meraih ponselnya, membuka WhatsApp. Li, buatin teh ya. My love, lagi kerja nih. Dibuatin sama OB aja ya pak. Nih ada si Kiki di sini. Saya maunya kamu yang buat. Kalau dibuatin orang, mending gak usah. Tak ada jawaban. Aji tersenyum simpul. Ia menggeser kursinya kembali mendekati meja, membuka laptop dan mulai memeriksa semua email. Beberapa menit kemudian pintu terbuka, ada Lili muncul membawa nampan dengan segelas teh di atasnya. Aji menoleh sedikit. Lili mendekati meja Aji dan meletakkan teh. Lalu menunduk sedikit. Alasan aja nih, gih minum teh spesial buatan Lili. Aji mengangkat wajahnya, meraih gelas teh dan menghirupnya sedikit. Ada aroma mint dalam tehnya. Teh apa ini? Enak ya, Pak? Tanya Lili sambil tersenyum-senyum. Aji mengangguk. Ada mintnya. Enak. Saya suka. Ini teh apa? Teh biasa, tapi Lili tambahin odol tadi. Uhuks. Aji tersedak. Astagfirullah, Li. Sementara gadis Badungnya tertawa terbahak-bahak. Lili, kamu ini. Petik 2. Lili masih tertawa saat meninggalkan Aji. Namun ia sempat berkata, itu teh min, Pak. Tenaang. Tapi kalau Bapak nyuruh-nyuruh lagi, entar beneran Lili kasih odol ya. Aji kembali tersenyum. Hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekretaris yang satu itu memang Badungnya luar biasa. Setelah 1 bulan, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masih pagi memang. Tapi menurut informasi dari rekan-rekan di divisi lain, gaji sudah masuk dari kemarin. Jadi Lili pun memeriksa akun banknya dengan jantung berdebar-debar. Ini memang bukan pertama kalinya ia menerima gaji, tapi ini pertama kalinya ia menerima gaji 3 kali lebih besar dari gaji sebelumnya. Setelah angka-angka itu muncul, Lili menghitung dengan sangat hati-hati jumlah digit yang tertera. Ia hampir memekik, tapi urung saat memandangi rekan-rekan kerjanya yang tampak sibuk. Hanya senyum lebar menghiasi wajahnya. Cie, yang gajian pertama nih ye. Goda Emi yang kebetulan lewat di depan Lili. Ih, Mbak Emi nih, tahu aja Lili lagi ngecek, balas Lili. Terima traktiran buat kaum fakir sekretariat ya, Li. Sambar Eza dari belakang Lili. Sip. Senin aja ya, Mas dan Mbak semua. Lili belum ada uang tunai nih. Kita makan-makan di luar ya. Yang murah-murah aja gak apa-apa kan. Suara-suara gembira mengiyakan dari 6 kepala di ruangan sekretariat itu pun membahana. Ternyata si sekretaris baru tak sepelit dugaan mereka. Hati gadis mungil itu secantik wajahnya. Tapi bukan uang tunai yang jadi alasan sebenarnya. Lili sudah menyimpan beberapa ratus ribu di dompetnya. Ia berniat menepati janjinya yang lain. Menraktir bos galaknya, Aji. Tangan Lili mengambil handphonenya dan jari-jarinya mulai mengetik pesan WhatsApp untuk Aji. Ia tahu, Aji selalu lama menjawab pesannya. Ia pasti sibuk sepagi ini. Tapi Lili sudah berjanji dan ia harus menepatinya. Pak, sibuk gak? Lili mau ngomong. Hubi, sekarang. Oh ya, Lili sudah mengganti nama Aji dengan nomor pribadi menjadi Hubi demi melindungi dia rahasia Lili. Tentang suami fakenya dan hubungannya dengan Aji. Iya,
Hobi, bis Jumatan aja. Mi, makasih Bapak ganteng. Senyuman lebar menghiasi wajah cantik Lili. Ketika waktu sholat Jumat tiba, para staf pria beragama Islam yang hendak menunaikan sholat pun mulai pergi satu persatu. Setengah jam kemudian, giliran para staf tersisa yang keluar untuk makan siang. Karena baru habis gajian, banyak yang memilih makan siang di luar kantor dan bukannya di kantin karyawan. Usai sholat, sebagian kembali ke ruangan, sebagian lagi langsung ke kafeteria karyawan. Aji kembali ke kantor bersama Willy. Lili sempat melemparkan senyum saat Aji lewat dan dibalas dengan anggukan. Lili memilih untuk menunggu sampai semua orang pergi sebelum menuju kantor presiden direktur. Ia dan Aji memang makin berhati-hati sekarang. Cukup skandal Aji dengan para artis itu saja, tidak dengan Lili. Gak makan, Li. Suara itu membuat kepala Lili berputar. Ternyata Willy masih duduk di kursinya. Lili baru mau pergi, Pak. Bapak gak makan. Willy menggeleng, duluan aja Li, saya masih banyak kerjaan. Lili meraih dompetnya. Ia memutuskan meninggalkan tas dan hanya membawa dompet kecil serta handphonenya. Setelah kurang lebih 1 jam, Lili pun berdiri. Lili pamit ya, Pak. Mau makan di luar sama teman dulu. Willy mengacungkan jempol. Ruang sekretariat sebenarnya bersebelahan dengan ruang presiden direktur, tapi karena Willy masih bekerja, Lili tak mau ambil resiko ketahuan olehnya. Karena itu ia berpura-pura berjalan ke arah lift karyawan, yang berada di tengah-tengah lantai 9 itu. Setelah memastikan Willy tak memperhatikannya, ia keluar melalui pintu samping menuju teras lantai 9 untuk memutari taman hingga ke ruang kerja presiden direktur yang juga memiliki pintu teras sendiri itu. Lili sudah sering melakukannya saat ia ingin bicara atau mengobrol secara pribadi dengan Aji tanpa harus mencari-cari alasan. Lili mengetuk pintu berdinding kaca dan ditutup gorden blackout abu-abu tua itu 2 kali. Tak ada jawaban. Bukannya pergi, gadis itu mengetuk sekali lagi. Lebih keras. Ia yakin, ada Aji di dalam. Kan tadi dia lihat, tapi tetap tak ada jawaban. Merasa penasaran, Lili memilih membuka pintu. Ternyata tidak dikunci. Sesuai perkiraannya, ada Aji sedang duduk memandangi laptopnya. Begitu masuk, Lili memandang berkeliling. Ia ingin memastikan semua jendela kaca yang menyambung ke ruang sekretariat tertutup rapat. Begitu juga pintu yang ke arah ruang itu. Entah perasaan Lili saja atau memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi hari ini semua jendela tertutup gorden dan pintu juga terkunci selain pintu teras, itu juga setelah dikunci Lili saat ia masuk. Mata Aji melirik sedikit ke arah Lili, tetap diam saat melihat tatapan Lili beredar ke antero ruangannya, lalu ia kembali menatap monitor laptop. Lili yang sudah selesai pun mendekatinya. Tapi Aji tetap khusyuk memperhatikan laptopnya. Ih, nih orang cuek bener sih. Tahu begitu, tadi gak usah lo ketuk pintu baik-baik, mending lo tendang aja keras-keras biar dia kaget, tagar sisi jahat Lili dengan sebal. Tapi, tega lo, Li. Tuh lihat dia kan kayak dapet vitamin orang ganteng, yang bikin lo betah kerja di mari. Sisi baik Lili menyabarkan. Si dia memang pemandangan menyegarkan siang ini. Wajah tampannya memang sedikit bertekuk, tapi itu mempertegas rahang kokoh dan bibir tipisnya. Rambutnya yang masih terlihat basah karena air wudhu, tampak sedikit messy, liar di atas kepala seperti mengundang jari jemari lentik Lili untuk menyelip di antaranya. Mungkin Aji baru selesai sholat Jumat. Lengan kemeja warna biru mudanya telah terlipat hingga ke siku, memperlihatkan otot-otot terlatih di tangan kirinya yang sedang menopang dagunya. Apapun yang ia lihat di monitor, membuat matanya terlihat begitu santai. Tak ada tatapan menggoda, sinis atau tajam yang menakutkan. Hanya ada mata seorang pria menyenangkan. Ini vitamin terbaik sepanjang hari yang sangat sibuk. Lili bahkan hampir lupa kalau dia ingin mengajak makan siang. Perutnya mendadak kenyang. Kenyang lihat orang ganteng.
Udah mandangnya. 10 detik lagi harus bayar loh. Tanya si empunya wajah datar, tanpa memindahkan tatapan dari layar monitor. Bibir Lili langsung maju, malu tertangkap basah. Tapi ia berjalan mendekat, hingga tepat berada di meja depan Aji. Pak, Lili gajian, infonya dengan nada riang. Lagi-lagi hanya lirikan sekilas, oh, selamat. Ucapnya tak acuh sebelum kembali sibuk dengan laptopnya. Apaan sih? Gitu doang. Tagar sisi jahat Lili mulai bereaksi. Sabar, kali dia lagi kerja, lo jangan mikir yang enggak-enggak, tagar sisi baik menetralisir. Bapak, inget janji Lili enggak? Tanya Lili, berusaha mendapat perhatian Aji. Kali ini kepala Aji miring sedikit, menatap Lili yang tersenyum-senyum. Janji yang mana? Kamu tuh janjinya mana pernah ditepati, jadi ya saya gak merasa perlu nginget-nginget apalagi nagih, ujarnya lagi dengan nada malas. Boleh angkat kursi ini terus lempar ke gemblung ini gak? Tagar sisi jahat emosi. Sabar, sabar Li. Tagar sisi baik mengingatkan. Lili berusaha keras supaya senyumannya tidak hilang begitu saja dari wajahnya, menahan sebal. Itu loh bapak, yang Lili bilang pengen neraktir bapak kalau dapat gaji. Ingat gak, kali ini Aji mengangguk-angguk. Oh itu, terus ini kamu mau neraktir saya gitu. Lili mengangguk begitu yakin. Aji mengangkat bahu, ya udah tunggu bentar. Saya lagi selesaikan ini dulu. Ngerjain apa sih, Pak? Ini kan jam istirahat, jamnya makan siang. Seru Lili riang sambil berputar ke sebelah Aji yang tampak begitu serius. Ia termangu saat melihat apa yang sedang dikerjakan Aji begitu serius. Dia main solitaire. Presiden Direktur Golden Eagle Group main solitaire. Susah payah Lili menggigit ujung bibirnya agar tak terbahak-bahak. Tapi yang ada malah kedua pipinya menggembung, berisi tawa tertahan, sebelum akhirnya pecah menjadi suara tawa membahana. Hahaha, hahaha. Aji berhenti bermain, menatap gadis yang sekarang tertawa keras di sampingnya. Tampak tak tersinggung ditertawakan seperti itu. Malah matanya memandang senang melihat ekspresi gadis kesayangannya. Ia tampak makin cantik, cantik saat tertawa keras seperti itu. Aji ikut tersenyum. Kenapa? Saya gak boleh main ini ya? Godanya dengan nada jenaka. Haha. Haha, ya lucu aja, orang super serius, kaku kayak batu, ternyata bisa main games, main solitaire. Kan itu games jadul, haha, kata Lili tanpa rem. Raut wajah penuh senyum Aji seketika berubah. Matanya menatap tajam pada Lili dengan bibir terkatup rapat. Ia marah. Kontan Lili sadar kalau ia salah bicara. Maaf, Pak. Maaf. Gumam Lili buru-buru. Tanpa berkata apa-apa, Aji berdiri sambil menutup laptopnya. Mau kemana, Pak? Tanya Lili bingung. Aji menoleh sadis, katanya tadi mau neraktir. Tangan Aji meraih kunci mobil. Alih-alih mengambil jas kerjanya, ia mengambil jaket hitamnya yang tergantung di sebelah jas. Padahal Lili ingin sekali membantu memasangkan jas seperti di drama-drama itu. Tidak untuk apa-apa. Itu karena Lili ingin sekali menempelkan tulisan, bos tergalak di dunia, di belakang punggungnya. Ayo, kata Aji sambil membuka pintu ruang kerja yang melewati ruang sekretariat. Lili memberi isyarat agar Aji memastikan tidak ada siapapun di ruang sekretariat. Gak ada. Willy sudah pergi. Lanjutnya setelah melihat sedikit keluar. Lili pun segera menyusul Aji, berusaha menjajari langkah cepatnya. Tapi wajah Aji masih terlihat kesal. Aduh, lo juga kenapa pakai acara ketawa ngakak gitu sih, Li? Entar kalau dia balik ngerjain gimana? Sisi baik mengingatkan lagi. Lili meyakinkan dirinya, Aji takkan mengerjai dirinya. Bukankah ajakan makan siang ini darinya? Bukan paksaan dan bukan juga permintaan Aji. Semuanya berasal dari dirinya sendiri. Lili pun santai saja saat masuk dalam mobil Aji. Willy itu duda anak 3. Terus,
Ada yang salah dengan itu. Iya, Pak. Lili tahu, kata Lili santai. Memangnya ada urusan apa jumlah anak Willy dengan Lili? Hanya karena nama kalian hampir sama, jangan berpikir itu artinya kalian jodoh. Kepala Lili berputar, menatap tak percaya pada sang bos. Bahkan orang yang hanya berbeda belasan tahun usianya dengan ayah pun dicemburuinya. Astagfirullah. Yang benar saja. Meski sudah melewati angka 40 tahun, Willy memang masih terlihat tampan. Apalagi Willy seorang mantan atlet basket dan itu terlihat dari foto-foto yang ia pajang di bawah kaca bening yang menutupi meja kerjanya. Pantas saja kalau tubuh tegap, rambut yang masih hitam dan wajah yang belum berkeriput miliknya masih dianggap saingan oleh Aji. Bapak Aji yang terhormat, kan Pak Willy taunya Lili udah marit, ujar Lili mencoba menurunkan suhu emosi Aji. Aji mengangkat bahu, kamu bisa aja selingkuh dari saya. Sesh, desis Lili pelan. Percuma, mana mau si bos egois ini mengalah. Ya sudah. Kalau dia mau cemburu ya cemburu saja deh. Semoga cepat sampai dan urusan janji ini segera kelar. Capek hati dekat-dekat sama Aji. Gak pernah jelas mengutarakan isi hatinya. Pacaran juga enggak. Sampai kemudian Lili menyadari satu hal. Dari tadi mobil terus berjalan, melewati warung dan restoran yang biasa dijadikan tempat makan Lili bersama rekan-rekan kerjanya. Loh, ini kemana? Kita mau makan di mana, Pak? Ke tempat saya biasa makanlah, jawabnya tanpa menoleh. Iya tapi kemana? Kok arah-arahnya ke Ancol sih? Hati Lili mulai deg-degan. Jantungnya berdebar kencang. Ia sibuk mengingat daftar restoran terkenal di seputar Ancol. Rasanya tak ada restoran spesial yang ia pernah masuki di sekitar itu. Paling-paling kalau sedang liburan dengan orang tuanya di sana, mereka memilih restoran fast food atau counter penjajah bakso di pinggir pantai. Beli yang paket murah tapi banyak. Tak penting soal rasanya, yang penting kenyang. Mobil berhenti di pintu masuk, Aji menyerahkan sebuah kartu dan petugas pintu masuk pun mengizinkan mereka masuk. Lili makin khawatir. Kita makan di situ. Mata Lili mengikuti arah telunjuk Aji menunjuk. Sebuah restoran ternama di tepi pantai Ancol, yang terkenal dengan aneka menu seafood dengan pemandangan pantai yang bagus. BJ Restoran. Nah benar kan? Aneh kalau bos keji, jahat dan berhati di perut ini gak komen apa-apa saat tadi Lili menertawainya. Gak mungkin. Hujan batu dulu kalau dia bisa menerima ditertawakan begitu saja tanpa pembalasan. Lili bahkan belum pernah masuk ke restoran itu satu kali pun. Sekarang untuk pertama kalinya ia masuk. Tapi ia sudah sering mendengar dari teman-temannya kalau restoran ini terkenal mahal. Sekali makan bisa ratusan ribu per orang. Ya Allah, tolong Lili ya Allah. Lili kan hanya bawa uang 200 ribu. Sepanjang hidup Lili seperti gadis umum kebanyakan. Selalu menghayalkan bisa hidup mewah, berdandan cantik dengan makeup mahal, makan makanan enak dan tentu saja mahal, juga bisa berpenampilan bak seorang selebritas ternama. Tapi sama seperti gadis lainnya, itu hanya impian, khayalan dan harapan. Sama seperti ia menyimpan perasaannya dalam-dalam pada pria tampan tapi galak di sebelahnya ini. Apalagi makan makanan mahal seperti sekarang. Saat ia harus membayar sendiri semua makanan mahal yang dihidangkan di restoran kelas menengah ke atas ini. Gaya restoran ini sejenis fish market, tapi harganya tetap saja bukan kelasnya Lili. Mereka saling berdiam diri saat masuk. Aji berjalan di depan Lili, seperti biasanya. Seorang pelayan pria mendekati mereka. Setelah memilih meja yang paling dekat dengan pagar dan bisa melihat tepi laut dengan bebas, mereka mulai memilih menu. Aji tak mau repot-repot memilih ikan, ia meminta sang pelayan yang memilihkannya. Awalnya tadi Lili sempat senang melihat ada menu paket yang ditawarkan oleh restoran itu. Tapi Aji sama sekali tak melirik bagian menu itu. Lobster BBQ cheese, ikan kakap merah saus asam, manis,
2 fruit salad, cumi goreng tepung, kailan bawang putih dan cah sapi, sambal jangan lupa. Aji mulai membacakan pilihannya, lalu mengangkat wajah bertanya pada Lili, kamu mau minum apa? Jeruk manis aja, jawabnya bingung. Entah apakah menu seperti itu ada atau tidak. Lidah Lili terlalu pahit untuk memilih yang lain. Ia perlu rasa asam untuk membangunkannya dari mimpi buruk ini. Oke, itu juga. Saya minta 2 air mineral dan 1 es kelapa. Tambahin Tasmania ice cream dan puding juga ya. Ya Allah, kapan orang ini berhenti mengorder sih? Ini mau ngasih makan orang sekampung apa? Oh ya, tolong dipek untuk lobster bebeknya 1 lagi dan yang ini sama yang ini ya, kata Aji sambil menunjuk dan membalik halaman menu berulang kali. Mati gue. Setelah pelayan itu pergi dengan senyum lebar, karena menyadari pelanggannya yang satu ini bakal menghabiskan seluruh gaji Lili dalam sebulan, Aji akan bicara ketika Lili memotong. Pak, Lili mau ke toilet dulu ya. Ajit pun hanya mengangguk, sementara Lili melesat masuk menuju toilet sesuai petunjuk pelayan lain yang berdiri tak jauh dari mereka. Di dalam toilet, Lili mengeluarkan seluruh isi dari dompetnya di atas wastafel. Dan ia ingin menangis saat melihat isinya. Hanya ada uang lembaran 100 ribuan 2 lembar, 5 ribuan 3 lembar dan 2 ribuan sekitar 12 lembar. Kartu-kartu yang ada pun hanya KTP, e-money yang sudah dipastikan isinya tak sampai 100 Rp, kartu mahasiswa yang sudah tak lagi berlaku, 3 kartu bermain, 1 kartu diskon dan berbagai kartu nama yang entah dari siapa saja. Selebihnya, ada lembaran struk beberapa minimarket yang menumpuk bersama lembaran kertas entah apa. Tangan Lili mulai gemetar, membayangkan ia harus menghadapi rasa malu luar biasa saat nanti harus membayar. Satu-satunya harapan adalah pertolongan teman-temannya. Kamu tuh ngapain makan jauh-jauh, Li? Itu mahal loh di situ. Biasa juga makan di warteg doang, kata Emi begitu Lili selesai menceritakan masalahnya. Lili juga gak tahu, Mbak. Tahu-tahu diajak ke sini. Kirain orangnya bakal ngajak ke tempat yang Lili mampu. Ya udah, Li. Kamu tinggal bilang sama yang kamu ajak itu. Susah amat sih. Lili menghentak kakinya. Emi tak bakal paham situasi dirinya kalau sampai melakukan itu. Akhirnya ia memilih mengakhiri obrolan itu. Lo gak salah minta tolong gue, Li. Gue pengangguran, Li. Masih nyari kerja. Boro-boro minjemin lo, sekarang aja gue masih minta sama orang tua gue, jawab Tiar ketika Lili menghubunginya. Please, Yar. Kalau gitu telponin mak lo, gue minjem deh, pinta Lili nyaris putus asa. Anjir, lo pikir mak gue bang apa? Gue aja minta dicatat kayak ngebon, apalagi lo. Enggak deh. Putus nih persahabatan kita. Tawa geli terdengar di ujung telepon, putus aja. Emang enak temenan dengan lo. Giliran seneng lo ingetnya orang lain. Lagian lo dongo banget sih, udah tahu miskin sok-sokan neraktir makan di restoran. Nih temen lo dari Orok, beli bakso minta dibayarin aja lo udah ngomel melulu. Lo gak mutusin, gue yang putusin lo. Awas entar pulang, gue kipret lo. Suara Tut panjang mengakhiri obrolan absurd itu. Hiks. Mata Lili mulai berkaca-kaca. Dengan berat hati, ia menekan angka 1 pada ponselnya. Menghubungi ayah. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Petik 2. Pasti ayah lagi sibuk jam segini. Jari Lili berpindah pada No. 2. Nada sambung terdengar. Halo, Li. Ada apa? Maaf. Pekik Lili terharu. Akhirnya, harapan satu-satunya menjawab. Dengan cepat Lili menceritakan segalanya. Emak diam mendengarkan, lalu menjawab dengan nada datar. Kamu ngomong aja sama bosmu itu, bilang kamu gak bisa bayar. Emak lagi sibuk mana bisa kemana-mana. Emang emak lagi ngapain sih? Kan di rumah gak ada siapa-siapa. Non manja ya. Dengerin.
Hari ini seri terakhir Because It Is My First Life episode terakhir. Emak gak boleh ketinggalan. Kalau emak mati penasaran karena gak sempat nonton terakhirnya Sehi sama istrinya gimana, mau kamu ngurusin hantunya emak. Yang Lili tahu, percuma punya emak. Apalagi penggemar drakor parah gitu. Lili berjalan bolak-balik di depan wastafel toilet, mencari solusi. Bukan Lili namanya kalau tak menemukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Ia seorang sekretaris berpengalaman dan punya otak cerdas luar biasa. Menurut dirinya sih, dengan penuh percaya diri, Lili keluar dari toilet. Ia sudah punya rencana. Sekarang yang penting adalah makan dulu. Melihat Lili berjalan mendekat, Aji tersenyum dan saat ia duduk, pria itu menoleh. Kirain tadi kabur, katanya sembari menyeringai tipis. Lili membalas dengan senyuman sangat manis, enggaklah, Pak Aji tersayang. Lili maniskan udah janji. Santai, gadis itu pun duduk. Memasang senyum dan ketenangan yang biasa. Mata Aji menatap pada Lili lalu berkedip. Ia tampak menghela napas. Entah apa yang ada di pikiran Aji saat ini, yang jelas ia terlihat bahagia. Kadang Lili tak bisa memahami dirinya. Sebentar kelihatan galak dan jahat, lain kali seperti mengharapkan sesuatu. Tapi Lili tak merasa perlu memikirkan hal-hal semacam itu. Ia harus fokus. Fokus menjalankan rencananya. Fokus menghabiskan semua makanannya. Setengah jam kemudian, meja kosong di hadapan mereka dipenuhi pesanan. Lobster barbecue benar-benar membuat Lili melupakan segala masalahnya. Aromanya membuat mata Lili berbinar-binar memandanginya. Aji sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah Lili membaui hidangan spesial itu. Dengan cekatan Aji memindahkan piring berisi lobster agar lebih dekat dengan dirinya, Lili melongok. Sebenarnya ia tak tahu cara memakannya, karena itu ia memperhatikan gerakan Aji. Bukannya mengerti, ia malah makin tergiur saat tangan Aji memisahkan antara daging lobster dengan kulitnya ke dalam piring di depannya. Daging berwarna putih kemerahan itu seakan berkilau memanggil-manggil Lili. Tangan Aji tak berhenti bergerak hingga daging lobster memenuhi piring, lalu dengan pelan-pelan Aji juga memindahkan saus cheese ke atas piringnya. Oke, fix. Lili gak kebagian. Tangan Lili terangkat ingin mengambil piring yang berisi sisa potongan lobster untuk dirinya sendiri, tapi Aji malah menyodorkan piring yang tadi dipenuhinya dengan daging lobster dan saus cheese tadi. Menukarnya dengan piring kosong di hadapan Lili. Senyum lebar Lili langsung menghiasi wajahnya. Terima kasih Bapak Aji tersayang. Ucapnya setengah menjerit senang. Dasar, kata Aji pelan, masih sambil geleng-geleng. Lama-lama Aji jadi kayak boneka penyambut di restoran franchise Jepang yang terkenal itu deh. Aji tak memakan lobster sama sekali. Ia memang terus memisahkan daging dan kulitnya, tapi semua dimakan oleh Lili. Lili sih senang-senang saja. Ini pertama kalinya ia makan daging seafood mahal itu dan memang seperti kata orang-orang, daging lobster itu mengalahkan semua jenis daging di dunia. Lebay iya. Li, ikan kakap merah saus asam, manis yang jadi menu pilihan Aji untuk dirinya sendiri, bersama nasi juga hanya dihabiskan separuh, sisanya semua pindah ke perut Lili. Dua jenis sayuran yang dipilih Aji, juga lebih banyak dimakan oleh Lili. Aji sampai harus memindahkan satu demi satu piring ke hadapan Lili. Tak cukup sampai di situ, ketika Lili kepedasan, ia juga menghabiskan es kelapa Aji setelah meminum es jeruknya sendiri hingga tandas. Itu perut apa karung sih? Tanya Aji. Kamu gak takut sakit perut? Lili menggeleng. Kan saya yang bayar, Pak. Bapak sih makannya dikit amat. Kata mak saya, dilarang buang-buang makanan, Pak. Entar nasinya nangis. Mubazir. Aji tertawa kecil. Baru kali ini dia melihat perempuan makan dengan lahap tanpa peduli pada penampilannya. Bahkan, ketika tangan Aji hendak menyendok puding, mata Lili menatapnya memelas. Itu enak gak sih, Pak? Tangan Aji yang sedang memegang sendok berisi puding pun berputar arah, ke arah mulut Lili.
Gadis itu sampai memejamkan matanya. Masya Allah, lembutnya. Aji tersenyum simpul. Puding itu pun berpindah ke depan Lili. Begitu pula es krim Tasmania, dessert pesanannya yang lain. Juga ludes dilalap oleh gadis mungil dengan nafsu makan besar itu. Melihat Lili masih asyik dengan es krimnya, Aji berdiri. Mau kemana, Pak? Tanya Lili khawatir. Jangan-jangan si bos galak ini mau pergi begitu saja. Toilet, masak cuma kamu yang bisa beser. Jawabnya enteng. Jangan lama-lama ya, Pak. Kenapa? Mau ikut? Goda Aji sambil mengerlingkan sebelah matanya. Lili bergidik. Enggak lah yaw. Jawab Lili cepat. Aji tertawa sambil berlalu. Sementara Lili teringat rencananya. Cepat-cepat ia mengambil handphonenya, membuka aplikasi dan mulai memesan taksi. Tak sampai semenit, ada chat masuk dari sang driver taksi online. Sebelum pergi ia memanggil pelayan yang berdiri tak jauh dari mejanya. Mas, nanti kalau bos saya datang, bilnya kasih ke dia ya. Terus kalau dia nanya, saya udah pulang duluan. Bilang ada telepon urgen dari kantor, gitu ya. Si pelayan pria itu mengangguk mengerti. Lili tersenyum. Lancar. Tinggal ciao. Selamat tinggal, bos Lili yang super galak. Selamat membayar tagihan gede. Lili bergerak cepat meninggalkan meja. Melewati jajaran meja dan kursi dengan tergesa-gesa. Ia makin mempercepat langkahnya saat melihat bayangan Aji yang keluar dari toilet. Meski begitu, Lili berusaha tetap memandang ke arah Aji, memastikan pria itu tidak melihatnya pergi. Tiba-tiba, brak, brok, duaf. Aduh, jerit Lili. Ia tak melihat ada turunan di lantai dan sepatu tinggi membuat langkahnya menangkap angin, hingga tersungkur jatuh. Tangannya yang spontan menangkap kursi yang berada di dekatnya, justru membuat kursi itu ikut jatuh menimpa kakinya. Tak hanya itu, kepalanya terantuk ujung meja lain. Semua orang yang sedang makan, dan beberapa pelayan yang ada di restoran itu memandanginya, lalu di antara mereka ikut membantunya berdiri. Tapi, kaki kiri Lili terasa sakit ketika ia mencoba berdiri. Ia mengangkat tangan, menyerah. Orang-orang bertanya, tapi Lili hanya bisa menggeleng-geleng. Sekarang bagaimana ia bisa lari dari tempat ini? Kakinya bahkan sulit digerakkan. Dari balik punggung orang-orang yang mengelilinginya, Lili bisa melihat Aji setengah berlari mendatanginya. Mati deh lo, Li. Sisi jahat berteriak dalam hati. Lili kesakitan. Kepalanya, kakinya, pinggulnya, semua sakit. Lili malu dilihat orang sebegini banyak. Lili juga takut dimarahi Aji. Emosinya campur aduk jadi satu, dan ia ingin menangis. Bersambung.